Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Asrial, NIM 1813030061, kelas HTNB, mata kuliah Hukum HAM, dengan dosen pengampu Bapak Roni Effendi, MH. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan pembahasan mengenai hak hidup sebagai hak konstitusional yang bersifat derogable dalam HAM di Indonesia sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester Hukum HAM. Dengan rumusan masalah, bagaimana hak hidup dalam konstitusi? Lalu bagaimana pembatasan hak hidup dalam konstitusi? Dan bagaimana legalitas pidana mati dalam sistem hukum pidana di Indonesia? Hak hidup dalam konstitusi. Pencantuman hak untuk hidup sebagaimana diatur dalam pasal 28A dan 28I Undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan, tindakan, kegiatan pembunuhan baik dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Negara harus hanya hadir sebagai bagian pelindung dan penegak dalam pemberlakuan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup secara bermartabat, dan karenanya hak untuk hidup mesti dihormati dan dilindungi. Hak hidup dijamin dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dasar hukum yang menjamin hak untuk hidup di Indonesia juga terdapat dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Berikut bunyinya ayat 1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Ayat 2. Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Ayat ketiga. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lebih lanjut, dalam penjelasan pasal 9 Undang-Undang HAM dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Nah, bagaimana pula dengan orang yang terpidana mati? Bagaimana hak hidupnya? Apakah tidak terjamin hak hidupnya oleh negara? Baik, langsung saja kita bahas pada pembahasan berikutnya, yaitu pembatasan hak hidup dalam konstitusi. Di samping hak hidup itu dijamin oleh negara, hak hidup tersebut juga memiliki pembatasan yang terdapat dalam konstitusi. Dalam penjelasan pasal 9 Undang-Undang HAM dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupannya. Ia berhak mempertahankan kehidupan dan meningkatkan taraf kehidupannya. Namun, dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa, yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal atau kondisi tersebut masih dapat diizinkan karena mengingat keadaan atau kondisi darurat. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memberikan hak hidup kepada seseorang selain dari dua hal tersebut. Dari penjelasan pasal 9 Undang-Undang HAM di atas dapat diketahui bahwa dalam kondisi tertentu seperti pidana mati, hak untuk hidup dapat dibatasi. Pembahasan berikutnya mengenai legalitas pidana mati dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Kalau kita perhatikan, ancaman sanksi pidana mati dalam hukum pidana positif tidak kurang dari 11 peraturan perundang-undangan yang mencantumkan sanksi pidana mati. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri, terdapat 9 jenis kejahatan yang diancam pidana mati. Antara lain, 1. Makar dengan maksud membunuh presiden dan wakil presiden.
terdapat pada pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disingkat dengan KUHP. 2. Melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang, terdapat pada pasal 111 ayat 2 KUHP. 3. Pengkhianatan memberitahukan kepada musuh di waktu perang, terdapat pada pasal 124 ayat 3 KUHP. 4. Menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara, pada pasal 124 KUHP. Kelima, pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat, terdapat dalam pasal 140 ayat 3 KUHP. Keenam, pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP. 7. Pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati pada korbannya, pada pasal 365 ayat 4 KUHP. Kedelapan, pembajakan di laut yang menyebabkan kematian, terdapat pada pasal 444 KUHP. Kesembilan, kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan, pasal 149K ayat 2, pasal 149O ayat 2 KUHP. Sedangkan ancaman pidana mati yang terdapat di luar KUHP yang merupakan tindak pidana khusus antara lain yaitu: 1. Tindak pidana tentang senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12/DRT/1951. 2. Tindak pidana ekonomi, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7/DRT/1955. Ketiga, tindak pidana tentang tenaga atom, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964. Keempat, tindak pidana narkotika dan psikotropika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Kelima, tindak pidana korupsi atau tipikor, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, JO Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 6. Tindak pidana terhadap hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Ketujuh, tindak pidana terorisme, terdapat dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2002. Pada tahun 2008, Mahkamah Konstitusi atau MK pernah memutus perkara tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati. Dalam putusannya Nomor 2/5-PUU/P/2007, Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer tidak bertentangan dengan pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yaitu undang-undang mengenai hak asasi manusia, yang merupakan undang-undang mengenai hak hidup manusia. Sekian materi dari pembahasan pada saat ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Semoga pembahasan atau materi yang disampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.